Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, berjumpa kembali dengan saya Vinda Sartika Basri dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. CA atau kita kenal sebagai kanker payudara masih menjadi ancaman terbesar bagi kaum hawa. Didapat dari data WHO melalui Badan Internasional untuk Penelitian Kanker menyebutkan bahwa angka tahun 2020 penderita baru di Indonesia mencapai 400.000, di mana 54% terjadi pada kaum hawa. Kondisi ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke-8 untuk kasus kanker di dunia. Namun, hal yang tidak kalah penting juga untuk kita bahas adalah seputar hoax yang beredar tentang kanker payudara. Tema podcast kita pada hari ini akan membahas hoax-hoax yang beredar di masyarakat seputar kanker payudara, tentunya bersama dengan orang yang ahli di bidangnya. Tengah hadir di tengah-tengah kita di studio podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb, seorang dokter yang ahli di bidang kanker payudara serta profesional di bidangnya. Beliau adalah Dr. Husnul Gaib, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat datang dokter di studio kami. Ya, terima kasih Mbak Vinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun sebelum kita memulai perbincangan yang menarik ini, tidak lupa kami menyampaikan untuk tetap support kanal YouTube kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb Channel dan laman official Instagram di RSUMA7. Baik nih dokter, kita kembali pada tema pada hari ini mengenai hoax yang beredar seputar kanker payudara. Nah, kita ketahui bahwa di masyarakat ini mulai banyak berkembang nih dokter, secara liar tanpa terkendali, tanpa mengetahui kebenarannya seperti apa sebenarnya. Dan kebetulan di tim kami sudah menghimpun beberapa hoax-hoax yang sudah beredar. Nah, sebelum kita membedah satu persatu nih dokter mengenai hoax yang beredar tersebut, apa nih kira-kira hoax yang paling unik, yang paling meresahkan menurut dokter yang pernah dokter dengar atau mungkin disampaikan langsung oleh pasien dokter sendiri? Ya, ini ya. Jadi semakin hari kadangkala pasien itu lebih percaya pada tetangga. Iya dokter. Lebih percaya pada janji-janji yang apa kalau kata anak muda sekarang PHP ya. Oh iya dokter. Dan anehnya, ketika yang menjelaskan itu seorang dokter, bahkan yang sehari-harinya menggeluti tentang kanker payudara, itu mereka lebih tidak percaya kadang-kadang ya pada kondisi tertentu. Misal nih, dokter katanya kalau diangkat payudaranya nanti tidak lama lagi bakalan meninggal. Betul Kan sering begitu. Iya betul. Sehingga orang menjadi takut Untuk berobat ke rumah sakit. datang ke dokter. Iya. Kalau ke dokter kan yang mereka kenal itu ya operasi. Iya. Kemudian nanti bikin. Pasti dibedah nih dokter. Ya, pasti diangkat gitu ya. Pasti diangkat. Iya. Nah kalau itu nancep di benaknya mereka, nanti kalau diangkat sebentar lagi meninggal. Iya. Itulah. Kadang-kadang mereka terlambat datang itu gara-gara mitos yang seperti itu. Ya, makanya saya senang sekali kita mengangkat materi mitos atau fakta. Iya. Ya, dan ini kita peruntukkan untuk masyarakat awam. Iya betul sekali. Supaya angka-angka tadi yang disampaikan Mbak Vinda itu turun. Iya. Perlu saya tambahkan angkanya tadi Mbak Vinda ya, bahwa masyarakat kita itu datang ke kita pada stadium lanjut itu cukup besar nih angkanya. Untuk di Kabupaten Sumeneb ya dokter? Ya nasional lah, nasional. apalagi di Madura. Iya. Madura biasanya dalam hal ini melebihi nasional, nasional. Jadi sekitar 60-70% itu datang sudah pada stadium lanjut ya dokter? Iya, stadium lanjut. Sehingga penanganannya akan berbeda nantinya. Secara otomatis tingkat kematiannya pun akan meningkat ya dokter? Akan meningkat. Dengan kesadaran mereka untuk lebih awal. Angka kemungkinan sembuhnya juga semakin kecil jadi. Iya. Ya.
Jadi sebagai gambaran ya, Iya. kalau kita menangani pertama kali pada stadium awal, Iya. stadium 1, stadium Iya. 2, Iya. itu angka kesembuhannya bisa mencapai 95% lebih. Itu. Anda mereka bisa lebih dini ya dokter Lebih untuk dini. mengenali tentang kanker payudara. Tapi kalau dia datang ke kami sudah stadium 4, Iya. sudah tumbuh ke mana-mana. Jadi Maksimalnya tiga. stadium berapa sih dokter untuk Stadium kasus 4, stadium ya. 4, dokter? Stadium 1, Iya. stadium 2, 3, dan 4. Dikatakan lanjut ketika sudah di stadium 4. Stadium 3. Oh, stadium 3. Stadium 3 itu lanjut lokal namanya. Lanjut lokal. Iya. Kalau stadium 4, stadium lanjut. Stadium 4 itu sudah tumbuh di tempat lain. Sudah terjadi metastase ya dokter? Metastase. Iya, iya. Itu sudah tinggal 20%. Harapan hidupnya ya dokter? Atau kemungkinan sembuhnya? Ya. Kemungkinan bertahan sampai Iya, 5 iya. tahun itu hanya 20%. Tapi jangan khawatir ya. Iya. Kalau dulu mitos yang berkembang kan begitu divonis kanker payudara sudah vonis mati kan. Tapi Iya. sekarang ada banyak pasien saya sudah stadium 4 masih bisa bertahan. Kadang malah yang nganterkan yang meninggal kena. lebih dulu. Oh, tapi penyebabnya sama nggak sih dokter? Kanker payudara beda ya? Beda-beda. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya itu jangan putus asa. Iya, iya. Walaupun sudah stadium 4, kalau kita berpikir kematian itu sudah ada yang mengurusi ya. Tapi kita sebagai dokter berusaha Iya, dokter. supaya pasien-pasien yang stadium 4 pun masih bisa bertahan. Paling tidak memperbaiki kualitas hidupnya. Kualitas hidup. Ya. Jadi yang saya ceritakan tadi, yang selalu ngantar malah Iya. meninggal duluan daripada yang stadium. Mungkin kepikiran ya dokter? Ya, enggak juga. Bisa juga. Banyak faktor. Iya. Jadi untuk pesan mungkin salah satunya juga untuk pesan para penderita kanker, jangan putus asa dan tetap semangat ya dokter. Ya. Tetap untuk semangat berobat. Dan bagi yang mungkin belum mengenali atau mungkin tidak tahu nih tentang apa sih kanker payudara, bisa lebih dini ya dokter mendeteksi apa sih kanker payudara itu sendiri dengan melalui ciri-cirinya mungkin. Ya, betul sekali. Sebenarnya kanker payudara ini apa sih dokter? Ya, kanker payudara itu sebetulnya keganasan yang Iya. tumbuh di payudara. Iya. Kan ada kanker usus. Iya betul. Itu keganasan yang tumbuh di Di usus. usus ya dokter. Ada juga kanker prostat. Iya. Itu keganasan pada prostat. Iya. Nah, keganasan itu sendiri sebetulnya sel-sel kita Iya. yang kita punya selama ini Iya. itu tumbuh yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita. Jadi tumbuh yang tidak terkendali Iya. dari sel tubuh kita. Sebetulnya sel tubuh kita sendiri. Memang ada gitu ya dokter. Sel kanker itu berasal dari sel normal yang tumbuh tanpa kendali. Kondisi abnormalitas mungkin ya, yang tidak terkendali. Normal, yang Iya. dibikin Mungkin ciri-ciri untuk mengetahui lebih dini nih dokter, ciri-ciri kanker payudara itu bagaimana sih dokter? Nah, sebetulnya kita harus waspada Iya. ketika ada benjolan di Payudara. Iya. Jadi begini, yang enak itu anggaplah payudara itu sebagai aset. Iya betul. Jadi kalau ada terjadi sesuatu pada aset kita, Iya. ada benjolan misalnya, sekecil apapun Iya. gangguan itu, ya segeralah Memeriksakan mencari diri. tahu itu. Iya. Mencari tahu paling tidak ke tenaga medis sekitar. Ya. Iya. Bisa ke dokter umum, kalau ke kabupaten mungkin ada dokter bedah. Iya. Ya. Syukur-syukur kalau ada bedah onkologi yang memang khusus menangani kanker payudara ini. Iya. Itu sih sebetulnya. Kadang-kadang masyarakat kita itu sudah tahu ada benjolan itu. Tapi yang saya ungkapkan dan sampai ungkapkan di awal tadi, mereka terjebak oleh mitos-mitos yang kadang-kadang menyesatkan. Iya betul. Menyesatkan. Yang belum tentu benar ya dokter. Datang ke kita itu sudah lambat. Ya. Walaupun masih bisa ya kita datang pada saat stadium berapapun, untuk teknologi yang sekarang banyak yang masih bisa kita lakukan. Untuk benjolan itu sendiri ketika sudah dijumpai tumbuh di area payudara ya dokter. Ya. Apakah itu menimbulkan rasa sakit dokter? Nah, ini ciri-ciri kanker itu sebetulnya
yang bikin orang santai itu kita sebut sebagai silent killer. Oh, silent killer. Dia tidak nyeri, Iya. ya, tapi tumbuh progresif namanya, tumbuh terus tambah besar tanpa rasa nyeri. Tanpa rasa nyeri. Iya. Dan masyarakat kita kalau tidak nyeri itu santai saja. Santai. Tidak dianggap sebagai suatu ancaman iya. ya. Baru kanker itu akan terasa nyeri, misalnya kalau sudah ke kulitnya sudah memerah, bahkan sudah terjadi borok. Iya. Baru itu mulai ada nyeri. Baru terasa gitu ya dokter, efeknya dari sakit kanker itu sendiri. Nah kemudian bagaimana sih dokter faktor resiko nih dokter, faktor resiko yang lebih rentan untuk terkena kanker payudara? Siapa saja sih dokter? Betul sekali. Jadi untuk kanker itu, khususnya kanker payudara, tidak ada penyebab yang bisa kita katakan misalnya seperti demam berdarah. Iya. Penyebabnya adalah virus. Iya. Virus yang dibawa oleh nyamuk. Iya. Itu kan kita tahu penyebabnya. Iya. Sehingga kita langsung fokus mengatasi di situ. Nah, iya. Kalau kanker, khususnya kanker payudara itu kita menyebutnya faktor resiko. Faktor resiko. Nah, faktor resiko itu belum tentu. Misalnya ya, salah satu faktor resiko adalah orang yang menstruasinya, anak-anak yang menstruasinya maju, misalnya umur 9 tahun lebih sudah awal menstruasi, ya lebih awal. Gitu. Sama orang yang menopausnya mundur, jadi sudah usia 60 belum menopause. Oh, itu juga faktor resiko ya dokter? Itu lebih beresiko daripada orang yang menopausnya normal, menstruasi pertamanya usia 12, itu lebih beresiko. Tapi tidak mesti orang yang maju mesti kena payudara, kanker payudara, tidak mesti. Makanya kita sebut faktor resiko. Kemudian orang yang hamil, pindah hamil. Iya dokter. Kebetulan saya hamil dokter. Gimana? Orang yang hamil dan melahirkan anak pertamanya di usia lebih dari 35 tahun. Nah, misal baru punya anak pertama di usia 37 tahun. Atau usia 40 tahun, itu lebih berisiko daripada orang yang kurang dari 35 tahun. Untuk kehamilan anak pertama. Melahirkan anak pertama. Terus orang yang tidak punya anak atau orang yang punya anak hanya satu, itu lebih beresiko. Oh gitu dokter. Dibandingkan wanita yang anaknya banyak. Oh gitu. Lebih beresiko. Dari apa nih dokter? Padahal ada juga nih hoax dokter yang menyebutkan bahwa melahirkan mencegah faktor resiko terjadinya kanker payudara. Ini satu hoax yang beredar. Justru gini, orang yang melahirkan, gini ya, kalau saya perumpamakan ya. Jadi kanker payudara itu salah satunya dipicu oleh hormon estrogen. Hormon estrogen. Orang yang hamil kemudian melahirkan itu kalau kita umpamakan seperti HP kita, ini gampangannya ya, mudah dimengerti. HP kita itu suatu saat kan bisa hang ya. Error nih nah, orang hamil melahirkan itu seperti direset, direstart kemudian muncul lagi. Jadi dia mengatur lagi hormonal kita. Nah, semakin sering diatur maka semakin bagus dia kan. Itu. Berarti untuk kasus kanker nih banyak anak malah bagus ya dokter. Lebih tidak berisiko. Lebih tidak berisiko. Terus kalau dia menyusui, betul dokter. Orang atau wanita yang menyusui lebih tidak berisiko Pak Winda. Oh gitu. Jadi misalnya nih dokter, dalam hal menyusui ada kendala nih dokter. Entah itu produksinya tidak banyak sampai akhirnya pada saat tertentu itu terhenti. Nah itu juga bisa menjadi faktor risiko nggak dokter? Apapun itu, orang yang lebih lama menyusui anaknya kanan kiri ya. Kadang kanan saja, yang kiri bisa lebih berisiko. Oh gitu. Jadi payudara yang disusukan itu lebih tidak berisiko dibanding yang tidak disusui. Makanya jangan eman-eman, telaten. Kadang-kadang kita telaten saja itu. Betul. Ada juga kadang kekhawatiran di kaum hawa ketika menyusui itu akan dari segi estetika mungkin dan keindahan di bentuk payudara itu akan terjadi perubahan.
sehingga mereka cenderung untuk memilih tidak memberikan asinya pada putra atau putrinya. Ya, itu kan ini apa? Kepercayaan yang salah ya, mesti benar. Betul, ya. Dengan menyusui kemudian menjadi kekhawatiran yang tidak jelas ya, iya ya dokter. Kemudian untuk dokter, pencegahan untuk kita tidak sampai terkena kanker payudara ini apa? Ya, sebetulnya pencegahan primer yang bisa kita lakukan kan faktor risiko itu dikurangi. Tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa mencegah faktor risiko itu. Ya kan? Makanya sering dikatakan pencegahan primer itu tidak ada. Yang ada adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu adalah menemukan sedini mungkin kanker payudara. Karena silent killer ini ada. Kalau di luar negeri, di negara-negara maju, dalam rangka menemukan sedini mungkin, belum ada benjolan sudah bisa diketahui, yaitu dengan mamografi. Screening populasi, jadi untuk masyarakatnya di screening. Di luar negeri Di luar negeri, jadi semua usia 40 tahun di screening, paling tidak 1 kali di awal di screening untuk masyarakatnya. Untuk deteksi awal nih ya. Karena belum teraba, belum ada keluhan bisa terdeteksi di situ. Sehingga yang kita temui kan stadium awal pasti. Iya betul. Kalau di negara kita belum ada kebijakan screening massal itu. Terkendala apa sih dokter sampai di negara kita masih belum bisa menerapkan itu dokter? Ketersediaan misalnya mamografi saja untuk tingkat Madura. Madura saja hanya di sini yang ada kan? Di RSUD kita di dokter. Alhamdulillah sudah ada ya dokter. Bersyukurlah. Masyarakat Sumeneb mamografi kita punya. Walaupun belum bisa dipakai ya, sudah bisa ya, sudah running ya. Sudah pernah beroperasi kan dokter? Mamografinya kita. Sudah mulai kan? Sudah mulai ya. Jadi mamografi kita itu satu-satunya di Madura saat ini. Termasuk konsultan onkologinya kan ada di sini. Iya betul. Dengan langsung dokter gaib nih. Makanya melalui podcast ini kita sampaikan ke masyarakat awam. Mungkin Mbak Finda nanti apa sih mitos yang berkembang di masyarakat itu? Banyak sekali loh mitos yang berkembang di masyarakat. Nanti kita coba baca satu persatu ya. Kadang-kadang saya juga heran kok bisa ya. Agak lucu-lucu juga nih. Iya, kadang-kadang penjelasannya jadi susah gitu. Namanya juga mitos. Di luar nalar medis ini ya dokter. Iya. Untuk pengobatannya dokter bagaimana? Yang aman nih dokter dari segi pandang medis. Jadi kanker secara umum untuk menangani kanker itu senjatanya ada satu pembedahan. Kemudian paling tidak ada 5 ya, satu pembedahan. Kemudian kedua kemoterapi. Yang ketiga hormonal terapi. Karena kita sadar bahwa tadi ya estrogen itu mempengaruhi pertumbuhan kanker payudara. Maka kita kendalikan estrogen dengan hormonal terapi. Kemudian ada namanya targeting terapi. Ya. Kemudian ada namanya radioterapi ya. Radioterapi itu yang kita kenal dengan sinar orang. Oh di sinar. Di sini ada nggak dokter di rumah sakit? Untuk di Jawa Timur yang ada di Surabaya itu ada 3 ya. Di Sutomo, di Rumah Sakit Angkatan Laut, dan di Adi Husada kalau swasta ya. Kemudian di Malang itu di Saiful Anwar, sama di Lavalet Rumah Sakit. Di Jawa Timur sudah banyak opsi. Ya hanya 5 ini aja. Di Jawa Timur. Untuk 5 opsi tindakan pengobatan itu berdasarkan dari stadium yang dialami pasien atau bagaimana untuk memilih opsi masing-masing? Jadi tidak semua pasien kanker payudara cocok untuk dibedah ke 5-5-nya. 6 sih sebetulnya sama imunoterapi, tapi itu masih dalam pengembangan ya. Dan mungkin di Sumeneb belum. Nah ini tidak semua cocok. Mana yang cocok itu kita yang evaluasi tergantung benar dari stadium saat kita lakukan. Kalaupun cocok semua untuk pengobatan ini, kita mesti milih ini yang mana duluan. Operasi dulu, kemo dulu,
atau sinar dulu. Iya. Nah itu masing-masing orang beda. Berarti dalam kata lain pasien itu harus dievaluasi terlebih dahulu untuk saatnya nanti ditentukan jenis terapi atau pengobatan yang tepat ya dokter. Kira-kira butuh evaluasinya berapa lama nih dokter? Tidak lama kalau di rumah sakit kita sekali ketemu dengan dokter bedahnya. Tahap pertama kita memastikan dulu ini betul tidak kanker payudara. Oh gitu. Ya, untuk memastikan kanker payudara itu salah satunya mamografi itu tadi, atau kalau tidak ada mamografi dengan USG ya. Tentunya setelah diperiksa oleh dokter ya, dokter urologi kalau di Sumeneb ini, baru kita melangkah ke radiologi itu tadi, mamografi atau USG. Kemudian ada satu lagi pemeriksaan patologi anatomi. Rumah sakit kita juga punya itu. Nih, alhamdulillah. Jadi untuk memastikan apakah itu betul kanker payudara, nggak usah kemana-mana. Iya, cukup di sini aja bisa ya dokter. Setelah kita tahu, oke, ini diagnosanya sudah tegak bahwa ini kanker payudara. Kita harus tahu stadiumnya. Stadiumnya di sini bisa dengan USG livernya, dengan torak foto. Jadi torak foto itu ronsen katanya, ronsen paru-parunya. Ada enggak tumbuh di situ? Kalau ada tumbuh di situ, itu sudah stadium 4, Mbak. Kalau belum ada di situ, bisa stadium awal, bisa stadium 3 ya. Makanya setelah terdiagnosis, tegak, kita lihat stadiumnya, baru kita menentukan penanganannya urutannya. Jadi pasien itu tidak hanya bisa ditangani dengan satu jenis pengobatan saja, bisa beberapa tahap ya dokter. Pengobatan ada 5 tadi ya. Ada 5 senjata kita punya. Nanti setelah itu kita mana yang cocok? Senjata yang kita punya ini mana yang cocok untuk pasien itu. Paling tidak kita bedakan ini stadium awal, jadi early breast cancer stadium awal, atau stadium lanjut lokal, atau stadium lanjut yang sudah ke mana-mana ya. Kalau stadium awal kita bisa langsung operasi, Mbak. Langsung dilakukan tindakan pemudahan ya dokter. Dan perlu diketahui stadium awal ini banyak pilihannya. Tidak perlu diangkat semua payudaranya. Jadi cukup diangkat di benjolannya, kemudian di kelenjar getah bening di ketiaknya, kemudian payudaranya itu direkonstruksi kita namanya ya. Kita ambilkan dari tempat lain, bisa dari punggung di belakang, bisa dari perut, sehingga payudaranya utuh lagi. Banyak sudah orang Sumeneb dilakukan seperti itu. Berarti bentuknya tetap tidak berubah ya dokter? Tidak berubah. Jadi kita ambilkan dari belakang. Pas kalau pakai bra ya, pas di garis bra belakang itu sudah tidak kelihatan. Tersembunyi ya dokter. Kalau dia senam pakai begini tidak kelihatan itu. Tetap jangan khawatir, tetap bisa percaya diri ya dokter. Kalau datang di stadium awal banyak yang bisa kita lakukan, Mbak. Dan di sini bisa kita kerjakan itu rekonstruksi payudara sehingga tidak perlu hilang payudaranya. Alhamdulillah. Ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sini mungkin ya, sehingga takut diambil semua. Betul, ada kekhawatiran ketika nanti saya memeriksakan diri nih ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter sebagai medis, ada kekhawatiran nanti akan diangkat, nanti akan mati. Ketika payudara diangkat, selain dari estetika sudah tidak terlihat baik atau bagus ya dokter, itu akan sudah merasa dirinya terancam akan meninggal, sudah bentuknya tidak seindah dulu, ditambah ancaman lagi akan kematian. Jadi mereka kadang memilih opsi ya sudahlah menunggu takdir gitu dokter. Padahal kalau nggak diangkat meninggal lebih cepat ya. Iya betul, itu yang harus mungkin lebih ditekankan ya dokter kepada masyarakat kita. Nah terkait dengan pengobatan dokter, ada hoax juga yang beredar di masyarakat mengenai pengobatan melalui teknik alternatif, gitu. Ini juga mulai banyak dikembangkan nih dokter. Nah ini sebenarnya aman nggak sih dokter? Alternatif itu rata-rata banyak kan, ada yang herbal, betul. ada yang pakai rompi,
Pakai rompi, rompi. Rompi khusus atau rompi bagaimana, Dok? Rompi khusus itu. Rompi khusus, ya. iya. Kemudian ada yang banyak macam-macam pokoknya yang iya, ada di masyarakat itu. Iya, Tapi saya sarankan jangan coba-coba untuk aset Anda yang. Jadi kalau ibu-ibu menganggap ini aset penting, janganlah buat coba-coba. Betul. Selama ini yang alternatif itu rata-rata datang ke kami datang ke saya itu dengan penyesalan. Wah. Banyak itu Mbak, hampir semuanya yang pakai alternatif dia menghindari medis datang dengan penyesalan. Justru kondisinya tambah memburuk ya, Dok? Iya, yang senang itu kankernya. Tumbuh terus, tidak ada yang menambah. Iya. Jadi sebenarnya dari tindakan penyembuhan secara alternatif itu sebenarnya apa sih, Dokter, yang berusaha untuk disembuhkan? Padahal dampaknya tidak berusaha mengurangi dari kanker payudara itu sendiri. Kalau saya analisis secara imbang di benjolan di payudara itu sebetulnya 80% itu jinak. Oh, jinak. Makanya lebih banyak yang jinak daripada yang ganas. Yang ganas hanya sekitar 20%. Oh, kecil. Tapi masyarakat kan tidak tahu ini ganas apa jinak. Anggaplah bahwa benjolan itu jinak misalnya, dia datang ke alternatif, kemudian sembuh misalnya, yang namanya jinak bukan kanker payudara. Betul. Tapi dalam benak mereka itu, saya kena kanker berobat alternatif ini sembuh. Betul. Saya seperti keyakinannya itu dan hidup tahan lama. Betul. Karena memang jinak ya kan. Kemudian dia berceritalah kepada tetangganya. Dan kok dilalah tetangganya ini kena kanker sungguhan. Udah Bu, jangan usah ke dokter, nggak usah ke dokter bedah nanti dioperasi. Ibu datang ke sini aja, karena saya sembuh. Betul. Jadi kata yang beredar memang saya sembuh, ya kan? Akhirnya nyobalah si ibu yang sebetulnya kanker beneran, kena yang 20%. Akhirnya dia akan kehilangan waktu itu. Makan omongan, waktu terbuang, akhirnya penyembuhan tidak bisa terlihat lebih awal. Banyak pengaruhnya dari tetangga, dari saudara jauh datang, kemudian dengan pengalaman yang entah benar atau tidak, kemudian diikuti, datanglah ke kami dengan penyesalan. Padahal dia sudah tahu sejak awal sebetulnya. Penyesalannya kondisinya semakin berat di stadiumnya atau bagaimana, Dokter? Ya pasti, kan sama dengan tidak ditangani. Iya. Tapi dia kehilangan waktu. Yang harusnya bisa dikasih lebih awal ya, Dokter. Dan herannya itu kadang-kala mereka itu percaya banget gitu, apapun yang dibilang. Iya. Saya ingat betul saya itu. Karena dikasih tahu tetangganya, dia kena kanker payudara, sama tetangganya disuruh goreng kecoa. Kemudian suruh minyaknya itu yang dikonsumsi. Dia ikuti Mbak sampai 1 tahun. Bayangkan. Dikonsumsi setiap hari secara rutin. Minyak kecoa. Katanya tetangganya dia bisa sembuh. Nah, mereka tanpa melihat itu kanker apa enggak yang sembuh itu. Kenapa? Nggak peduli tapi kan logika kita enggak masuk itu. Dari mana itu? Bahkan jijik ya. Tapi karena mereka yakin. Mereka jalani itu. Nah, herannya ke tenaga medis tidak seyakin itu ya. Nah, itu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi orang yang pasrah kemudian datang ke kita ya sudah dengan keyakinan itu lebih banyak survive-nya malah. Alhamdulillah. Ini berbicara tadi Dokter menyampaikan bahwa payudara merupakan aset dari kaum Hawa. Nah, kembali pada kata-kata aset nih Dokter. Ada beberapa wanita yang menjalani tindakan bedah operatif tertentu, misalnya seperti pemasangan implan nih Dokter, untuk memperindah bentuk payudara itu sendiri. Nah, resikonya nih Dokter untuk terkena kanker payudara ada nggak sih Dokter? Selama ini tidak terbukti itu bahwa implan yang benar, bukan asal-asalan. Jadi implan yang benar tidak terbukti bahwa itu memicu kanker payudara. Berarti aman ya Dokter?
Berarti nggak masalah ya dokter pada ibu-ibu nih yang sudah mungkin menyusui, payudaranya nggak turun, ingin mempercantik, menambah rasa percaya dirinya dengan melakukan tindakan seperti itu nggak masalah ya dokter? Jadi payudara model nenek Betul. direkonstruksi Remaja. jadi model nenen itu bisa untuk zaman Oh sekarang. bisa, Iya. tentunya dengan tim yang ahli di bidangnya ya dokter. Kalau mau tidak pakai implan, direkonstruksi, ditarik yang awalnya putingnya menghadap bumi, Iya. mau dijadikan menghadap ke depan, Iya. itu sangat mungkin sekarang, Pak. Iya. Nah ini kita balik ya dokter, tentang beberapa hoax yang agak lucu nih dokter. Ini kebetulan titipan dari tim-tim kami yang sudah menghimpun di Ya, saya masyarakat. harapkan itu yang banyak kita Iya. bahas ya. Salah satunya gini dokter, bra yang terlalu ketat dan berkawat di cupnya memicu kanker payudara. Kemudian jangan menggunakan bra pada saat tidur dan bra pun harus dicuci setiap hari. Nah itu benar nggak sih dokter untuk mencegah kanker? Jadi bra yang ketat pakai kawat, pakai saat tidur memicu kanker itu tidak terbukti. Oh tidak terbukti, berarti hoax ya dokter? Tidak benar. Itu hanya kenyamanan saja. Gitu. Tapi kalau bra harus dicuci tiap hari itu benar itu. Haruslah kasihan suaminya. Iya. Kemudian ada lagi nih dokter, ukuran nih dokter, ukuran dari payudara itu bisa memicu kanker payudara. Entah itu ada yang mengatakan sebagai masyarakat ukurannya kecil memicu, ada yang juga mengatakan ukuran yang besar memicu kanker payudara. Sebenarnya benar nggak sih dokter? Tidak benar itu. Tidak benar. Itu mitos. Oh mitos. Tidak ada hubungannya ukuran payudara dengan kejadian kanker payudara. Dua hoax nih sudah dokter yang dikatakan sebagai mitos ya. Kemudian, nah karena kita di data awal sudah saya sampaikan mengenai data yang kanker payudara dialami sebagian besar oleh kaum wanita. Kira-kira bisa terjadi nggak sih dokter untuk kaum pria? Bisa dokter. Bahkan kemungkinannya lebih besar, tapi angka kejadiannya lebih besar pada wanita. Jadi gini, kemungkinan terjadi keganasan kalau ada benjolan di payudara itu payudara laki-laki itu lebih tinggi justru. Jadi kalau benjolan di laki-laki, benjolan payudara laki-laki ada keras gitu, kemungkinan kankernya lebih besar. Kalau pada wanita kan tadi hanya 20% saja. Untuk tingkat kasus kejadiannya mungkin lebih kecil dibandingkan kaum wanita. Untuk tingkat kematiannya dokter, untuk kaum pria sama. Penanganannya pun sama. Tergantung ditangani apa tidak, kemudian saat ditangani dia stadium berapa itu sama persis. Karena mungkin kalau pria dokter, mohon maaf, kalau laki-laki itu kan mungkin untuk membedakan timbulnya suatu benjolan tertentu tidak sesensitif seperti wanita ya dokter. Nah bagaimana dokter? Apakah semua benjolan di sekitar payudara baik bagi perempuan atau laki-laki bisa dikatakan sebagai kanker payudara dokter? Tidak semua kan? Tidak semua. Gampangannya gini aja, setiap ada benjolan dipastikan aja bahwa itu benjolan zina atau benjolan ganas. Baik itu pada wanita maupun pada laki-laki, karena dua-duanya bisa kena kanker payudara, bukan hanya penyakitnya wanita itu. Kalau kanker prostat memang itu punyanya laki-laki saja, karena wanita nggak punya prostat. Kalau laki-laki kan punya payudara. Untuk di Kabupaten Semarang ada nggak dokter angka kejadian yang terjadi? Saya selama jadi dokter bedah umum, kemudian menjadi bedah onkologi yang khusus menangani kanker di Sumeneb sendiri hanya 2 orang. Ada 2 orang yang saya tangani. Wah, datang dengan kondisi stadium berapa dokter? Yang satu masih awal, yang satu lagi sudah stadium 3B pada saat stadium 3B bukan kemoterapi dulu. Jadi yang stadium awal sampai sekarang masih sering kontrol. Masih survive ya dokter karena lebih awal deteksinya. Itu sejak saya sebagai bedah umum dulu 2014 apa itu? 2015. Kasusnya dia dokter. Yang
masih stadium awal itu, masih kecil waktu itu, dia hanya merasa kok aneh dok, nggak sama dengan yang di kiri. Oh, alasan si bapak Datang ini pertama, iya. Waktu itu belum punya patologi anatomi. Iya. Jadi waktu mendiagnosis itu ganas apa Tidak. jinak, waktu itu saya masih ngirim ke Surabaya waktu itu. Iya. Itu untuk mengirimkan jaringan ke Surabaya pada waktu itu ya dokter. Apakah waktu menunggunya dokter tidak berpengaruh pada proses penyembuhan kanker payudara itu sendiri dokter? Ya prinsipnya penanganan kanker itu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Terutama pada saat diagnosis. Iya. Ya. Kalau mengirim spesimennya tidak terlalu pengaruh ya. Iya. Kita menunggu hasilnya. Apalagi kita sudah ada ya dokter. Kita sudah ada. Wah. Sudah ada. Bahkan kita masih menyekolahkan satu lagi kan. Alhamdulillah. Dokter Siva itu nanti juga lulus, ditunggu-tunggu orang banyak itu. Ini kasusnya untuk kanker payudara di Kabupaten Sumeneb. Seiring dokter mulai menggeluti dunia kanker, bedah kanker ya dokter, mengalami peningkatan kah atau penurunan dokter? Semakin banyak yang datang, mungkin sudah banyak tahu ya bahwa rumah sakit kita ini penanganan kanker dari senjata yang ada 5 itu kan paling tidak operasi sudah bisa. Kemudian kemoterapi sudah bisa, kemo ya. Kemudian hormonal terapi sudah bisa. Yang dulunya tidak bisa kan? Nah, tinggal targeting terapi belum bisa, radioterapi belum bisa. Nah, seiring dengan semakin banyaknya yang kita bisa, tidak hanya orang Sumeneb yang datang ke sini, tapi orang Pamekasan, kemudian orang Sampang datang ke sini. Bahkan beberapa yang sudah sering kontrol ke Surabaya, kontrol ke Malang, teman-teman saya di sana tahu, ada di sini, dialihkan ke sini. Bisa menjadi sentra penyembuhan di lokal Madura ya dokter? Iya, sebetulnya ini luar biasa. bisa jadi unggulan. Kemarin kan INEF 10 penyakit terbanyak kanker payudara itu nomor 2 apa nomor 3 ya? Waduh, kasusnya nih dokter. Nomor 2 berapa itu dokter? 2000 berapa ya Mas Arman itu? 2020. Dan kasus nomor 1-nya apa coba? Apa dokter? Coronavirus. Karena masih di kondisi pandemi ya dokter. Nomor 2-nya kanker payudara, bayangin. Waduh. Kalau di dunia Mbak, kalau kita berkumpul, wanita berkumpul 8 orang. 8 orang berkumpul wanita, maka dalam kehidupannya kelak 8 orang ini ada 1 yang kena kanker payudara. Jadi sangat tinggi. Dari kemungkinan atau prediksi statistik ya dokter? Iya. Kalau ada 8 wanita ngumpul, ada 1 di antara 8 itu yang dalam kehidupannya nanti akan kena. Ngeri juga nih dokter ya. Saya menjadi ngeri sendiri. Di Indonesia itu nomor 1 untuk wanita. Iya betul. Angka kejadiannya, angka kematiannya juga gitu. Iya. Karena itu tadi yang stadium lanjut lokal dan stadium lanjut 60-70%. Waduh. Tapi bersyukurnya di Kabupaten Sumeneb untuk data tahun 2020 sudah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mengenali atau mendeteksi kanker payudara sudah lebih meningkat. Apa ya, getuk tular Mbak. Dari Iya, mulut ke betul. mulut kan? Dari mulut ke mulut. Iya. Yang awalnya mereka takut sekali sama kemoterapi. Iya, betul. Jadi ini juga dari mana tidak tahu. Mereka itu beranggapan kalau di kemoterapi nanti masuk ke terowongan gelap. Iya. Kemudian sendirian di situ. Menakutkan. Menakutkan gitu. Iya. Ilustrasinya itu. Iya, betul. Nah, biasanya orang yang ragu seperti itu karena kita punya fasilitas unit kemoterapi. Saya suruh ibu lihatlah sekarang orang di kemo itu diapain. Saya suruh lihat itu sama keluarganya. Dia lihat balik-balik, dok ternyata cuma tiduran, itu saja ya dok. Iya, itulah. Ya. Tapi dok menakutkan ini. Nah, ibu tahu dari mana? Dari tetangga-tetangga dok. Oh ya, tetangganya pernah di kemoterapi? Enggak dok. Nah, itu yang mitos-mitos, hoax seperti itulah yang berkembang di masyarakat kita. Sementara untuk di Kabupaten Sumeneb ini untuk dokter spesialis bedah
konsultan onkologi, ini baru dokter sendiri ya? Di Madura ya. Di Madura. Ya. Wah, luar biasa. Bangga nih dokter, harusnya rumah sakit Harusnya. punya dokter luar biasa. Iya. Iya. Tapi kita bertahap ya. Iya. Nah, kebetulan ini tanggal 21 itu akan ada kredensial dengan BPJS. Iya. Layanan unit kemoterapi kita. Kemoterapi. Kalau itu MOU Iya. sudah ditandatangani, berarti masyarakat Sumeneb, Iya. masyarakat Madura bisa kemoterapi dengan dana BPJS. Wah, luar biasa. Itu anugerah kan. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau biaya sendiri, mohon maaf ya, kalau orang kena kanker, itu kan long life, selama hidupnya akan ketemu dokternya. Wah, akan ketemu rumah sakitnya. Walaupun sudah semua dijalani terapi yang saya sebutkan dijalani, dia harus kontrol terus dan itu butuh dana. Pengobatannya pun butuh dana. Kalau dana pribadi, orang yang setengah mampu menjadi tidak mampu. Orang yang mampu mungkin juga mikir-mikir menjadi tidak mampu. Nah, disinilah negara harus hadir. Nah, kehadiran negara kan diwakili BPJS dalam hal pembiayaan kesehatan. Mudah-mudahan para stakeholder bisa mendengar nih dokter, suara hati dokter, dan BPJS juga merespon baik nih dokter nantinya terkait kerjasama ini. Kalau di sini bisa, kenapa harus jauh-jauh? Nah, karena dokter masih satu-satunya nih di Madura, mengatur jadwalnya pasiennya tentu pasti banyak ya dokter, dari berbagai daerah di kabupaten lain di Madura. Bisa ketemu dokter tiap hari apa nih di jadwal poli? Saya kan di Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Saya mengatur Jumat itu biasanya langsung masuk kamar operasi saya. Oh iya. Kemudian Sabtu itu full, mulai pagi sampai sore, berapapun pasiennya. Tetap dilayani. Wah, luar biasa. Ketika ada pembatasan di rumah sakit. Kayaknya di onkologi enggak saya batasi itu. Iya. Karena kalau Sabtu itu saya batasi, ketemu saya Sabtu depan kan kasihan. Betul, iya. Apalagi jarak tempuh misalnya rumahnya domisili bukan daerah Sumeneb ya dokter, kasihan juga sih harus menunggu 1 minggu lagi. Iya. Kemudian terlepas dari berbagai hoax yang beredar ini, apa sih dokter harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait hoax yang beredar seputar kanker payudara? Jadi yang perlu saya tekankan, kanker payudara itu bisa disembuhkan, Mbak. Bisa disembuhkan. Tinggal dia untuk menyembuhkan itu harus datang ke siapa dan kapan dia harus datang. Betul. Ya kan? Semakin dini dia datang ke kami, ke medis ya, medis itu ya bisa dokter bedah. Di kabupaten masing-masing pasti saya yakin ada. Kemudian dokter bedah onkologi kalau ada, datanglah ke pelayanan rumah sakit seperti itu. Dan datanglah pada saat stadium dini. Itu pesan saya sebetulnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan mencegah sih sebetulnya. Mendeteksi secara dini. Itu akan menyelamatkan aset yang saya. Ada juga mungkin istilah nih yang pernah saya dengar dokter terkait pesan itu ya dokter, sadari dan sadanis dokter. Sekarang lanjutannya bagaimana untuk mendeteksi secara dini. Ada istilah sadari, periksa payudara sendiri. Jadi wanita sejak usia remaja, usia 25-an lah, 20-25, setiap bulan periksalah asetnya sendiri, saat di kamar mandi. Pakai sabun ya kan, licin ya, bisa meraba seluruh payudaranya kanan kiri. Setiap bulan, kapan itu ngitungnya dari menstruasinya, Mbak. Awal hari. Misalnya menstruasi tanggal 1. Yang pas untuk periksa adalah tanggal 7 sampai tanggal 10. Ada kemungkinan di tanggal itu mungkin sudah usai ya dokter menstruasinya. Bisa. Kenapa alasannya? Karena pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi pertama itu waktu lembek-lembeknya payudara. Oh gitu. Memang nggak lembek sih usia remaja. Tapi
Dia paling lembek di hari ke-7 dan hari ke-10. Iya. Jadi disitulah tiap bulan periksa. Ya. Kemudian ini dalam rangka deteksi dini ya. Iya. Kalau ada keluhan baru dibawalah ke, ada yang aneh menurut Bapak, dibawalah ke tenaga medis. Ada disebut dengan sadanis ya? Sadanis, periksa payudara oleh tenaga medis. Ya. Kalau tidak ada keluhan kan tidak ke tenaga medis ya. Betul. Tetapi pada usia 35, saya nih dokter 35. nah itu tidak ada keluhan, periksalah ke tenaga medis. Iya. Meskipun tanpa keluhan, ya, harus lebih dini ya dokter untuk itu untuk mengetahui pengetahuan dan perabaan seorang tenaga medis berbeda dengan masyarakat awam. Iya. Kemudian tidak ada keluhan, misalnya bagus semua setelah tenaga medis pada usia 40 tahun, minimal 1 kali saja. Kalau di Sumeneb mamografi ya, mamografi atau USG, jadi imaging. Kalau tadi dengan tangannya tenaga medis mungkin tidak teraba, tapi dengan radiologis atau imaging USG yang sub-sentimeter namanya, yang kurang dari 1 cm itu tidak teraba oleh tangan, bisa terbaca dan terlihat jelas ya. Terlihat USG, mamografi itu pertama usia 40 1 kali saja. Nah, selanjutnya 40 sampai 50 itu sesuai anjuran dari tenaga ahlinya, tenaga medis, dokter bedahnya, dokter onkologinya atau dokter umumnya. Ibu ini perlu mamografi lagi atau USG lagi. Nah, itu. Tapi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, harus rutin ini. Harus rutin. Tiap 6 bulan. 6 bulan. Atau 1 tahun lah, boleh. 1 tahun sekali ya dokter. Karena itu mamografi, Pak, atau USG. Jadi sebetulnya organisasi yang konsen pada payudara di dunia sudah menggariskan itu untuk dalam rangka deteksi dini. Begitu pentingnya deteksi dini. Untuk keberlanjutan supaya kesehatan kita bersama ya dokter. Supaya kita bisa menangani lebih dini. Lebih mudah. Saya biasanya kalau ke pasien itu, Pak, Bapak kalau nyabut pisang, pisang waktu baru ditanam masih kecil, dengan pisang yang beranak pinak, lebih gampang mana? Ya waktu kecil dong. Nah, gitu. Lebih mudah dikendalikan, dikenali, dan diobati dan lain-lain. Nah, punya Bapak ini sudah beranak pinak, gitu. Tapi Bapak jangan khawatir. Istri Bapak akan kita tangani. Bapak ikut aja programnya gitu. Makanya kalau hari Sabtu kan selalu banyak itu karena luar biasa, pasien lama dan pasien baru harus tetap kontrol. Paling yang baru ya tidak banyak. Tapi yang lama dalam pengobatan rutin, selesai pengobatan masih tetap kontrol. Dan pasien onkologi itu dekat sekali dengan dokternya, Mbak. Jadi misalnya ada apa-apa itu WA mereka, keluarganya. Termasuk misalnya meninggal ya. Ini bedanya saya sebelum onkologi, saya tidak tahu pasien saya itu meninggal atau tidak. Tapi kalau onkologi karena sering lama kontak ya, begitu meninggal. Begitu meninggal WA keluarganya, bukan pasiennya. Itu ya dokter, luar biasa. Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas perawatannya selama ini. Sampai segitu memang. Makanya kita tahu, pasien saya yang itu tidak kontrol karena sudah meninggal memang. Gitu. Dan kita punya grup, Mbak. Grup. Jadi pasien-pasien itu punya grup. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ini mendadak saya tidak bisa datang hari Sabtu, kenapa terus menjadi sepi di sini kan? Memang nggak ada. Itu karena memang bisa kita kasih tahu duluan. Oh gitu, sudah ada kontaknya dengan dokternya ya. Perawat sih yang ada di grup itu. Yang melakukan komunikasi. Ya, begitulah. Demikianlah usai pembahasan mengenai hoax seputar kanker payudara bersama Dr. Husnul Gaib, spesialis bedah konsultan onkologi.
Nice quotes of the day. Di atas segalanya, kanker adalah latihan spiritual yang mengajari tentang keyakinan dan ketahanan. Maknanya apa? Bahwa untuk para warrior kanker dimanapun Anda berada, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat. Karena harapan berada pada orang-orang yang berusaha dan berjuang. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan nanti di sesi yang berbeda dengan topik yang lebih menarik tentunya. Tidak bosan ya dokter untuk kami undang. Ya silakan, saya malah senang kan, karena lewat ini lebih luas jangkauannya daripada datang satu persatu kan. Mudah-mudahan selalu sehat dokter, karena dokter sangat dibutuhkan nih di Kabupaten Sumeneb dan semua tentunya sangat membutuhkan dokter nih kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat, salam untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Iya. Sudah. Tapi Pak, Iya. lupa lagi lah. Wah, dikasih gitu. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Tidak bosan untuk kami ingatkan bahwa jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share di kanal YouTube official kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dan di laman official Instagram RSUM Attitude. Terima kasih untuk dokter dan para sahabat sehat di rumah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap menegakkan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.